tahu ini David, saya langsung tanya, kamu apain teman anak saya? Sampai bonyok begini. Dia bilang, dia melecehkan adik saya, Tante. Halo Sobat Pintar, bertemu lagi di Ngobrol Pendidikan bersama saya Sunda Aryana. Di Ngopi kali ini kita akan membahas ada kasus di mana ada seorang anak yang masih di bawah umur dianiaya oleh seorang remaja bersama dengan rekan-rekannya. Mungkin kasus ini Sobat Pintar di rumah sudah banyak mendengar berita tentang kasus ini, tapi kali ini kita akan membahas dari sisi psikologis bersama seorang dosen dari Universitas Bina Dharma. Selamat pagi Bu Mutia. Pagi Bu. Apa kabar? Sehat. Mungkin Bu Mutia juga pasti sudah mendengar ya, ada kasus yang seperti saya sebutkan tadi, yang beritanya sudah kemana-mana, dan ternyata kasus ini juga akhirnya seperti bola salju. Artinya dia berkembang ke ayahnya, kemudian juga dari situ juga ke aliran dana di Kementerian Keuangan yang akhirnya heboh di DPR ya. Benar. Jadi ini luar biasa sekali kasus ini. Tapi saya ingin membahas khusus kasus penganiayaannya saja dari sisi seorang psikolog. Menurut dari sudut pandang seorang psikolog, bagaimana sih Anda melihat penganiayaan ini dan sebetulnya apa sih yang terjadi? Oke Ibu, jadi rame Bu ya kasusnya. Iya. Bu ya. Ramenya kenapa? Karena teknologi informasi itu menyebar luas begitu. Semakin rame lagi karena usernya Indonesia ini rata-rata semua remaja lebih banyak. Jadi memang banyak ketakutan bahwa ini bisa jadi role model seperti itu. Betul. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Mario Dandi ini tidak lepas dari adanya kesehatan mental yang mungkin perlu digarisbawahi yang dialami oleh si Mario Dandi sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini tuh terlihat bahwa Mario Dandi itu melakukan penganiayaan mungkin lebih terlihat ingin terlihat adanya pengakuan seperti itu Ibu. Karena kita bisa lihat sehari-harinya dia gitu. Karena kan teman-teman juga bisa lihat bahwa fitnya Mario Dandi itu sehari-hariannya yaitu menggunakan barang-barang mewah seperti itu. Jadi memang keadaan Mario Dandi sendiri yang berkecukupan berlebihan sehingga dia ingin flexing gitu. Bahasa gaulnya sekarang flexing Bu ya. Di medsos flexing seperti itu. Sebenarnya flexing itu nggak bermasalah sebenarnya Bu, selama memang ukurannya proporsional. Contohnya saya mau flexing tapi saya punya prestasi, wajar seperti itu. Saya mau flexing punya mobil baru tapi itu hasil keringat saya sendiri, itu normal. Karena untuk menginspirasi ya, menginspirasi, memotivasi diri sendiri. Jadi flexing itu semua wajar dilakukan. Yang tidak wajar adalah ketika itu tidak pada tempatnya. Jadi memang dari kacamata psikologi sendiri kami melihatnya bahwa ini adanya keinginan pengakuan dari lingkungan seperti itu Bu. Terlihat lagi apalagi ada mantan
pacar dan pacarnya sendiri dan ada teman-temannya, mungkin ada keinginan wow gitu. Dan saya garis bawahi juga pada saat rekonstruksi rekonstruksi kejahatan kemarin ya Bu ya, penganiayaan itu Mario Dandi kan melakukan gaya kepuasan gitu kan, gaya-gaya siapa ada tuh? victory ini ya katanya. Ya kayak Tendangan Victoria, Victoria. ya, tendangan dari Krista si pemain bola, salah satu pemain bola. Nah itu kan salah satu bentuk yang orang seperti lagi main game gitu kan Bu. Selesai, wow menang kayak gitu kan Bu. Nah jadi memang kami melihatnya, saya sendiri melihatnya bahwa ini teradanya penganiayaan ini dilandaskan bahwa Mario Dandi ini ingin adanya pengakuan dari lingkungannya, itu Ibu. Tadi Bu Mutia sempat menyampaikan ada masalah dengan kesehatan mental. Kesehatan mental seperti apa, dan kalau kita kaitkan dengan parenting atau pola asuh ini kira-kira seperti apa sih, mengapa anak ini perilakunya menjadi seperti ini? Atau lebih tepatnya apa sih yang menjadi pemicu dari perbuatan yang akhirnya dia lakukan? Oke. Jadi banyak teman-teman psikolog juga yang membahas ini gitu ya Bu ya. Jadi ada yang membahas bahwa ketidakmandirian seseorang secara finansial itu memiliki resiko yang cukup tinggi untuk melakukan agresivitas. Seperti itu. Jadi orang yang tidak merasa tidak terbebani untuk mencari uang gitu Ibu ya, uang, harta seperti itu, maka dia akan lebih mudah untuk melakukan apapun yang dia inginkan, seperti itu. Dan saya comot bahasa dari profesor di Berkeley, dia mengatakan bahwa dengan banyaknya harta, dengan banyaknya uang, maka itu akan meningkatkan status sosial, hak, dan narsisme. Nah, dengan adanya peningkatan hak tadi, maka merasa bahwa harga diri dia itu lebih tinggi daripada orang lain. Kita lihat sendiri si Mario Dandi ini pakai Rubicon, kemudian pakai Muge. Secara langsung kita bisa lihat dia akan melevelkan teman-teman yang akan selevel sama dia, Bu. Tapi kalau yang tidak selevel sama dia, maka akan lebih sangat mudah sekali untuk dia tidak menghargai orang lain. Jadi merendahkan orang lain. Kemudian narsisme tadi juga terlihat lagi dari media sosial. Sekarang kita nggak bisa jauh-jauh dari media sosial karena kebutuhan untuk flexing. Kemudian kalau tadi berkaitan dengan pola asuh, ya bisa kita lihat ternyata ada profesor yang mengatakan yes parent. Yes parent itu mengiyakan semua keinginan. Jadi orang tua yang memiliki prinsip yes parent itu akan menghasilkan anak yang weak minded kid. Jadi anak-anak yang mentalnya lemah, cara berpikirnya lemah. Artinya lemah itu dia tidak mampu untuk membuat problem solving setiap masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, ketidakmampuan dia untuk mengasah skill problem solving ini ya bisa jadi akan salah sasaran gitu. Sasarannya bisa memaksakan kehendak, bisa ke orang lain seperti itu. Dan lagi-lagi memang ini terkesannya memang sebuah pengakuan, Ibu. Jadi dia mendatangi mantan pacarnya itu kan menggunakan Rubicon, Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau dari sisi kriminologi juga Rubicon itu analoginya seperti senjata, Bu. Jadi orang dengan senjata kalau misalnya mau bertemu dengan orang lain itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian akan terlihat lebih gagah, akan terlihat lebih jantan, akan terlihat lebih wow gitu kan. Nah, apalagi disaksikan pacarnya, teman-temannya juga. Dan apalagi juga sudah sempat tersebar
video kan Bu ya, kenapa harus divideokan Ya, hal seperti itu? Itu kenapa? Saya juga sempat berpikir mengapa harus divideokan dan videonya juga disebarluaskan. Iya. Bukankah ini malah menjadi melemahkan mereka sendiri? Artinya Benar. ini kan perbuatan tindak kriminal Iya. yang malah mereka kurang lebih memberikan barang bukti kepada Iya. masyarakat luas atas perbuatannya. Bener Bu. Jadi memang karena konteksnya memang kebanyakan masih remaja Bu ya, umurnya mereka itu memang tingkat logisnya remaja dan anak dan dewasa umur kita ini berbeda Ibu. Jadi menurut mereka pada saat merekam itu logis Bu. Tapi menurut kita itu sudah tidak logis. Mungkin lebih mudahnya memahami logisnya remaja dan logisnya dewasa seperti ini. Ketika kita melihat ada remaja yang ngebut-ngebutan deh Bu, sampai misalnya tuh nggak pakai helm gitu, ngebut-ngebutan Bu Pokoknya ya, melanggar ya aturan lah. aturan. Itu keren menurut mereka Bu. Jadi kalau kita mau ngasih tahu gimana pun tetap akan dilanggar karena logis buat dia tidak logis buat kita. Nah begitu juga yang dilakukan oleh teman-temannya yang geng-gengnya dia itu. Jadi memang pengakuan, kemudian karena merasa ada yang melindungi. Jadi saya rasa sih prediksi saya ini bukan kali pertama sebenarnya. Oh, begitu. Iya, prediksi saya karena tidak mungkin untuk pertama kalinya seseorang ini tidak memiliki rasa kecemasan gitu. Ini anak orang loh. Ini ada bapaknya loh, gitu loh. Bahkan ada kata-kata yang dia sampaikan Iya, kan tidak takut gitu kan Bu ya. Artinya memang secara nalar saya berpikir bahwa ini bukan kali pertamanya. Bisa jadi yang kali sebelumnya mungkin tidak separah sekarang atau mungkin orang korbannya itu bukan siapa-siapa begitu. Jadi ini kayak ketumpuan gitu kan Bu ya. Jadi kayak apes gitu kan kalau orang ngomong gitu kan. Nah, terlebih lagi dengan dia bisa dengan PD-nya mengatakan bahwa aku tidak takut tadi, aku tidak takut. Artinya memang dulunya pasti pernah ada rasa takut, tapi sudah ada yang melindungi gitu. Akhirnya terulanglah lagi. Perilaku yang terulang artinya perilaku itu sudah mendapatkan kenyamanan, Bu. berarti di sini ada peran orang tua ya. Jelas. Nah, kalau seandainya ini pola asuh yang bagaimana yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, di mana orang tua yang berkecukupan kan sebetulnya kalau dari saya pribadi melihat bahwa apa yang dia miliki itu tentu saja pasti akan diberikan kepada anaknya. Nah, untuk hal-hal seperti ini yang ternyata tadi sudah disampaikan oleh Bu Mutia, jangan sampai menjadi orang tua yang yes parents. Yes parent, bener. Sehingga itu akan merusak pola asuh atau merusak perilaku atau kesehatan mental dari anak. Jadi sebagai orang tua, pola asuh atau parenting seperti apa sih yang seharusnya dilakukan agar bisa memiliki anak yang bisa menikmati fasilitas orang tuanya tanpa membuatnya itu menjadi sesuatu yang akhirnya berdampak negatif terhadap anak sendiri. Oke, jadi ini kalau ngomongin pola asuh ini harus mulai dari bayi lagi Bu, benarnya Bu. Karena memang pola asuh itu tidak bisa tiba-tiba kita terapkan pada saat dia remaja, itu tidak bisa. Pola asuh di dalam psikologi perkembangan itu memang menjadi pondasi di usia 0 sampai 5 tahun, yaitu masa-masa golden age gitu Bu. Jadi di mana di situ memang anak itu harus difulkan dengan empati, dengan kasih sayang, kemudian ada satu lagi yaitu yang paling penting adalah skill problem solving Ibu. Skill problem solving misalnya kalau di TK ada anak yang rebutan mainan, itu orang tua mau ngapain nih? Apakah mau kasihin aja atau diskusi? Lebih baik seperti apa? Seperti itu. Jadi memang pola asuh yang seperti apa itu kembali lagi ke nilai-nilai yang ada di
keluarga sebenarnya. Saya tidak bisa bilang bahwa otoriter lebih oke, demokratis lebih oke. Semua sesuai dengan kebutuhan orang tuanya, mau menjadikan anaknya seperti apa. Ada yang usia 0 sampai 5 tahun pokoknya saya mau otoriter gitu. Karena saya mau anaknya nurut terus sama saya dulu. Karena setelah usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dia akan punya lingkungan baru yaitu teman SD, di mana orang tua itu udah nomor yang kedua, Bu, udah kalah sama gurunya. Kemudian lanjut lagi nanti SMP, SMA, udah selama SMA tuh nanti orang tua udah nomor kesekian lagi, Bu, karena sudah punya dunianya sendiri. Tapi apapun dunianya, pondasi ini juga harus tetap, kalau tetap kuat, maka akan terbawa. Kemudian pemberian fasilitas ini memang harus diberikan sesuai dengan perkembangan usianya juga. Jadi kalau misalnya diberikan mobil, apakah dia sudah cukup umur, misalnya seperti itu. Diberikan motor, apakah dia sudah cukup umur, apakah dia sudah bisa bijak, apakah dia tidak temperamen. Karena salah satu pemicu dari kenakalan remaja itu adalah faktor internal, yaitu bagaimana faktor kondisi emosional seseorang. Jadi memang kecerdasan intelijensi itu akan kurang kalau seseorang itu tidak punya kecerdasan secara emosional. Jadi ada orang yang pinter, tapi dia suka nyakitin orang. Ada orang yang biasa aja, tapi dia ya IQ-nya biasa-biasa aja gitu. Makanya perlu keseimbangan antara emosi dan intelijensi tadi. Emotional quotient. Iya, emotional quotient-nya. Iya. Bahkan ditambah lagi sekarang ada spiritual. Gitu kan, Bu. Dan yang terakhir adversity quotient, ya. Jadi pola asuh memang bagaimana anak itu diajarkan untuk bisa mencari problem solving, Bu, melatih problem solving sejak dini. Kemudian kematangan emosi, ya. Kalau emosinya tidak matang, maka ya jadi kalau perkembangan itu sesuai dengan umur, Bu. Jadi setiap masa, jadi kayak masa anak-anak itu ada tugas perkembangannya. Kalau misalnya di masa-masa anak ini tugas perkembangannya ada yang tidak terchecklist, maka akan bermasalah ketika dia pindah ke masa remaja. Ketika di masa remaja juga ada yang tidak terchecklist, maka ada permasalahan juga nanti di masa dewasa. Itulah ada kadang-kadang kita bisa temui kenapa kok orang dewasa kayak anak kecil, berarti mereka memang ada yang tidak terpenuhinya tugas-tugas wajibnya seperti itu. Jadi butuhnya kematangan emosi, kemudian butuhnya kestabilitasan lingkungan rumah, harmonisasi, menumbuhkan rasa empati, kasih sayang, kemudian fasilitas yang sewajarnya. Sewajarnya, bahkan mungkin ada orang tua yang kaya tapi dia tidak mau memberikan fasilitas berlebih, cari uang sendiri, seperti itu. Banyak juga film-film kita bisa tonton gitu, Bu, ya. Ada orang yang punya pabrik mainan, kaya, tapi anaknya disuruh ngontrak gitu, nggak difasilitasi. Biar apa? Karena suatu saat harta tuh bisa diambil. Contohnya sekarang kita bisa lihat kan, Bu, Mario Dandi ini kita nggak tahu nih nextnya hidupnya nanti seperti apa. Iya kan, orang tuanya jadinya keikut sudah menjadi tersangka juga ya. Kemudian kita nggak tahu ada harta lagi apa enggak. Walaupun kemarin saya dengar cerita ibunya juga, saya itu bukan maksudnya flexing gitu, tapi maksudnya untuk menyimpan kenangan gitu, Bu. Nah, cuman ternyata kurang bijak juga kalau misalnya harus menunjukkan barangnya, mungkin harus terlihat mewah banget, terus harus dijejerin misalnya gitu kan. Jadi akan ada beda, Bu. Jadi sekarang juga netizen Indonesia ini lebih oke dari FBI. FBI-nya Indonesia nih netizen paling kepo ya. Iya, bener. Dan netizen maha benar ya. Bener, Bu, bener sekali. Jadi memang pengaruh teknologi informasi ini kalau kita nggak berbarengan dengan etika juga, saya rasa juga bisa jadi bumerang gitu, Bu, buat usernya. Gitu, Bu. Ya, baik. Kalau kita berbicara kenakalan remaja,
biasanya kan kenakalan remaja itu kalau dulu ya yang saya tahu itu ya bolos Bolos sekolah, sekolah. ya Bener. simpel-simpel Simpel. ya, bahwa remaja itu pastilah ada nakal-nakalnya ya. Tapi belakangan kenakalan remaja ini sudah berkaitan dengan tindak kriminal dan bangga dengan perilaku yang menyalahi aturan. Bahkan kalau saya nggak salah nih, koreksi kalau salah ya, ada istilah-istilah yang kayak misalnya soulmate in Iya. crimes. Itu kan juga seperti bangga bahwa punya teman dalam kejahatan gitu ya. Ini kalau dari kacamata seorang psikolog ini ada fenomena apa sih ini? Mungkin juga apa dikaitkan dengan media sosial yang setiap orang bisa memposting atau memberitakan apapun tentang apapun yang dia punya atau apapun yang dia lakukan. Apakah ini ada kaitannya, sudah terjadi shifting ya, sudah terjadi perbedaan nih, kenakalan remaja dulu dengan sekarang. Kira-kira seperti fenomena apa ini yang terjadi? Iya, jadi memang begini Bu, kita nggak bisa nutup mata juga sama perkembangan teknologi itu. Ya gitu tadi, ada banyak plusnya, ada banyak minusnya. Kemudian yang nggak kalah penting itu adalah adanya role model gitu Bu, adanya orang yang melakukan gitu. Kemudian kemudahan kita untuk bisa menggunakan media sosial. Jadi kan kita itu tidak hanya di Indonesia saja bisa lihat, tapi bisa melihat dari budaya lain kayak gitu. Tidak hanya di kenakalan remaja, seperti pergaulan bebas juga. Dulu kan tidak semarak sekarang gitu, orang-orang yang memakai pakaian yang mini-mini seperti itu. Tapi kiblatnya kan mereka udah ke benua Amerika, benua Eropa seperti itu. Jadi mengikuti gitu. Nah, kalau kaitannya juga dengan persahabatan dalam kejahatan, ini ada yang namanya peer group, konformitas peer group Bu. Jadi ikut-ikutan gitu Bu. Oke, jadi memang normalnya peer group ini hanya terbentuk pada saat usia sekolah hingga dia SMA paling tidak. Jadi ada geng-geng gitu kan Bu ya. Jadi kalau misalnya gengnya mau pakai, kita hari ini pakai sweater ya, semua pakai sweater semua gitu kan. Jadi mereka punya visi dan misi yang sama, value-nya sama, keyakinannya sama. Dan itu mau bagaimanapun tetap yang diyakini adalah hal kelompok itu yakinin sendiri. Jadi selama ada yang nemenin, dia tidak akan jatuh sendiri. Jadi kebiasaannya memang kalau orang mau melakukan kejahatan juga itu pasti berkelompok gitu kan Bu. Ya, kalaupun yang mau melakukan kejahatan sendirian itu juga ada yang bilang nekat lah, ada yang bilang bunuh diri lah. Tapi rata-rata kejahatan itu pasti berkelompok lebih dari satu. Curanmor aja berdua kan Bu. Nah, begal juga berdua, jarang yang mau sendirian. Karena itu tadi ada faktor yang nemenin gitu Bu. Jadi ada rasa nyaman, ada rasa aman. Jadi kalaupun aku ketangkep, aku masih ada temennya gitu. Nah, kalau dikaitkan sama remaja, lagi-lagi remaja ini masa-masa explore, masa-masanya pemberontak, masa-masanya uji coba, uji nyali gitu Bu. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau gerombolan, kalau sudah bergerombolan itu jadinya makin seru kan Bu. Apalagi kan sekarang di bulan Ramadan ini banyaknya perang apa nih? Perang sarung ya Bu ya. Nah, sampai Polda itu bikin pengumuman anak-anaknya tolong dijaga, jangan sampai ikut geng motor, jangan sampai ikut perang sarung. Saya tuh baru tahu perang sarung itu setelah berapa kali saya lewat di jalan gitu, oh perang sarung itu seperti ini. Jadi sarungnya itu dibeginiin, terus diikat, dikaretin gitu, terus dipukul-pukul gitu Bu. Jadi perang gitu, kayak tawuran gitu loh Bu. Nah, ini kalau sendiri-sendiri nggak mungkin terjadi. Tapi itu tadi grouping. Karena memang
grouping dan usianya pun sama. Sama visinya juga, sama misinya juga. Kalau ketangkep rame-rame. Jadi tidak terpikirkan lagi orang tuanya, tidak terpikirkan lagi apa yang akan terjadi. Karena tadi orang tua tuh udah nomor kesekian gitu, Bu. Nah, Jadi pengaruh lingkungan. pengaruh cukup lingkungan. kuat ya. Jadi kalau kenakalan remaja tuh faktornya ada 3, Bu. Ada yang faktor internal, eksternal, dan situasional. Nah, kalau yang seperti itu pasti dia situasional. Lagi-lagi kalau misalnya kalau yang internal, temperamen diri, emosi. Kalau orang emosinya baik, kemudian semua kecerdasan emosinya baik, jalan, problem solvingnya jalan, minim, kecil kemungkinan dia akan melakukan kekerasan atau kenakalan remaja. Tapi kalau internalnya sudah jelek, ditambah faktor eksternal, teman-temannya, lingkungannya, ditambah situasi lagi, terjadilah kenakalan remaja. Kalau begitu sebagai orang tua nih yang hidup di era globalisasi ini, apa yang harus dilakukan untuk menghindari anak-anaknya dari faktor-faktor atau perilaku-perilaku yang mungkin akan membuat anaknya melakukan kenakalan remaja yang mengarah ke tindakan kriminal. Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang kenakalan remaja berarti posisinya remaja, Bu ya. Jadi memang ada peran yang harus kita rubah ketika kita menghadapi remaja. Pada saat anak-anak kita harus menjadi orang tua gitu ya, orang yang ada di atasnya dia. Tapi pada saat remaja kita harus sejajar. Bagaimana kita harus jadi best friend-nya gitu. Best friend-nya dia, kemudian harus menjadi orang yang ketika dia punya masalah yang dicari itu adalah kita gitu. Bukan orang tua, bukan orang lain, bukan medsos juga gitu, Bu. Jadi peran orang tua itu ketika sesekali itu yang ditanya adalah bukan PR-nya apa, sudah ngerjain PR apa belum. Jadi ada etika juga bertanya terhadap anak. Tanyakan itu perasaannya. Bahkan semenjak TK itu yang ditanya gimana perasaannya hari ini, senang apa tidak sekolahnya, itu harus disampaikan pada saat dia sampai usia sekolah. Jadi gimana perasaannya hari ini. Jadi lebih kepada menitikan fokus ke dianya gitu loh. Fokus ke batinnya dia, fokus ke ke mentalnya dia, bukan ke pekerjaan hasil akhirnya. Oke. Gitu. Jadi bukan nanya ada PR nggak, udah ngerjain PR belum? Karena kalau kita udah nanyain PR tuh udah stres kali dia, Bu ya. Tapi kalau kita udah menyenangkan dia, misalnya, oh sama siapa tadi, temannya siapa aja, oh nah pertanyaannya tuh udah rendah. Nanti ada PR nggak? Ujung-ujung ada PR nggak nanyanya? Ada, nanti kerjain ya. Nanti dia pasti akan jawabnya, oke Ma. Tapi kalau misalnya kita udah nanya, ada PR nggak? Ntar aja lah, pasti kan gitu, Bu. Udah di-cut duluan. Jadi jangan langsung ya. Jangan langsung. Jadi memang memahami anak-anak dan remaja itu memang butuh effort, Bu. Butuh kerja keras gitu. Apalagi remaja zaman sekarang itu dikit-dikit ke medsos, kemudian dan sudah lebih ekspresif. lebih ekspresif. Kemudian juga kadang-kadang karena informasi yang tidak terfilter dengan baik, mereka melabel dirinya sendiri gitu. Ma, aku nih kayaknya punya gangguan deh, kayak gitu kan. Padahal tuh nggak apa-apa gitu loh. Sama halnya kayak kata-kata insecure gitu, Bu. Ibu kan pernah dengar gitu ya. Dikit-dikit insecure itu juga menjadi perdebatan di teman-teman psikologi bahwa insecure itu sebenarnya terlalu dalam gitu. Sebenarnya artinya kalau cuma nggak pede doang ya artinya tidak percaya diri gitu. Bukan berarti aku minder kayak gitu. Jadi sangat sangat mudah sekali melabel karena gitu tadi Profesor Google gitu kan, Bu, yang dibaca gitu. Kemudian dengan kata-kata baperan tadi gitu kan, kamu baperan gitu misalnya. Padahal semua orang itu tuh punya sisi sensitivitasnya masing-masing gitu. Kita nggak bisa bahwa ibu nih baperan nih. Ternyata saya harus memahami bahwa ibu tuh punya rasa sensitif yang berbeda dengan saya. Jadi tidak ada saling menghormati di kata-kata baperan itu gitu kan, Bu. Jadi ini banyak sekali istilah-istilah yang diplesetkan
di dalam keilmuan psikologi sehingga orang itu jadinya mudah untuk melabel kesehatan jiwanya sendiri tanpa pemeriksaan lebih detail di psikolog. Jadi saya berharapnya bahwa orang tua juga harus melek internet, kemudian orang tua juga harus ikut parenting class juga, mau sebesar apapun sudah anaknya seperti itu. Terus apalagi mudah sekarang Bu ya belajar, misalnya anak kurang fokus pada saat usia dini nih, mau ngapain nih, tinggal searching seperti itu. Sehingga ketika adanya ketidaknormalan anak, misalnya adanya gangguan perkembangan pada anak, ini akan lebih mudah teratasi kalau memang orang tuanya juga pinter. Karena kalau punya cita-cita anak pinter, ibunya harus pintar. Iya, ibu pengen punya anak kreatif, kita juga harus kreatif duluan. Gimana kalau kita mau ngajarin anak kreatif, kitanya nggak kreatif? Jadi role model tadi ya? Role model itu penting sekali, Bu. Jadi dikenalkanlah dengan orang-orang yang menurut orang tuanya ini orang yang anak-anak bisa belajar seperti itu. Ke pamannya yang punya pabrik apa, sana gitu. Jadi yang menceritakan bahwa kisah-kisah susah, kemudian dia bisa jadi orang besar. Karena kan hanya dengan membaca buku itu kan mungkin bukan eranya lagi zaman sekarang Bu ya. Kalau zaman udah, kalau zaman dulu kita masih tahan di perpustakaan, baca buku, termotivasi dengan cerita-cerita autobiografi. Sekarang itu harus orangnya langsung yang menceritakan. Jadi orang-orang yang terjatuh, gimana dia bisa bangkit lagi. Nah, dia akan bisa belajar problem solving dari situ. Jadi orang tua ya akan menjadi orang tua sampai sepanjang hayat, dia sepanjang itu juga harus tetap belajar gitu. Dan nilai-nilai budaya itu juga harus dirubah juga Bu, jangan harus mengikuti perkembangan zaman. Karena bedanya zaman kita sama zaman sekarang itu akan berbeda juga pola asuhnya. Pola bagaimana kita menampilkan sesuatu kepada anak, pemberian fasilitas tadi. Zaman dulu kan kita nggak mungkin Bu dikasih handphone di usia SD zaman sekarang. Harus ngemis-ngemis dulu kali Bu, SMA mungkin baru dikasih gitu. Kalau sekarang enggak usah anak TK Bu, anak balita juga udah punya handphone sendiri buat dia nonton seperti itu. Jadi mungkin itu Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Mutia, sudah banyak tadi kita berbincang tentang kenakalan remaja, khususnya fenomena yang terjadi belakangan ini atas kenakalan remaja yang sudah mengarah ke tindakan kriminal yang cukup heboh ya. Baik Sobat Pintar, tidak terasa sudah cukup lama tadi perbincangan dengan Ibu Mutia, seorang psikolog yang juga dosen Universitas Bina Dharma. Banyak tadi yang sudah dibicarakan, termasuk parenting atau pola asuh yang mungkin sedikit berbeda dan harus mengikuti perkembangan zaman agar anak-anak kita terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak kriminal. Harapan saya mungkin khususnya untuk para remaja dan generasi muda, ayo semangat dan raih prestasi dan kejar prestasi, hindari tindakan-tindakan yang akan merugikan dan merusak masa depan Anda. Saya mungkin akan mengutip pesan dari founder pendiri Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dia pernah mengatakan, berikan saya 10 orang pemuda dan saya akan mengguncangkan dunia. Bayangkan dengan 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia, asal 10 pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang berprestasi dan berkualitas. Demikian ngopi kita pada kali ini, semoga bermanfaat untuk Sobat Pintar semua. Salam pintar.